Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian hafizakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa kembali sama-sama hadir di majelis yang mulia ini untuk sama-sama belajar. Majelis yang kita ingin mengenal lebih dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis kita ini, kitab yang dijadikan rujukan adalah kitab Seni Interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita jadikan rujukan bersama dan bukunya ada di hadapan kita semua. Nih, saya coba tampilkan cover bukunya. Kaifa amalahum Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Kaifa amalahum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan semua lapisan masyarakat dengan berbagai macam model masyarakat yang sangat beragam dan dari semua lapisan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mengkaji bahasan berikutnya dari tema yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Terakhir kita membahas sampai bab ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'al a'rab. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan a'rab, dengan orang Arab Badui. Ini pembahasan terakhir, ini pembahasan di pertemuan sebelumnya. Jadi bahasan sebelumnya ketemu dengan orang Arab Badui itu Nabi SAW bersikap seperti apa. Nah itu bentuk interaksinya. Nah pada kesempatan malam ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasannya pada tema ini. Bahasannya berkaitan dengan bab berikutnya. Nah ini. Recording in progress. Nah, ini bahasan berikutnya. Ta'amulun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma'al usati wal mudnibin. Jadi interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan al-usat wal mudnibin. Jadi interaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang berbuat dosa. Usat itu artinya orang yang berbuat dosa. Al-mudnibin juga ini istilah yang sama. Usat dari asi, orang yang maksiat. Al-mudnib jamaknya al-mudnibin itu orang yang berbuat dosa. Artinya ini interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang berbuat dosa. Bagaimana bentuk interaksi beliau? Ini yang akan kita jadikan bahasan di bab keempat ini. Bab keempat adalah ta'amulun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ma'asyara'iha da'awiyatin makhsusatin. Interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segmen dakwah khusus. Jadi segmen dakwah khusus yaitu kalau sebelumnya orang Baduy, kalau sekarang dengan orang yang durhaka dan orang yang pendosa atau berbuat dosa. Kita lihat di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berinteraksi semua kalangan dan para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat berhati-hati dan mereka betul-betul
mengagungkan segala hal yang datang dari Allah SWT. Sehingga ketika ada larangan dari Allah, mereka sangat berhati-hati. Mereka sangat takut kepada Allah. Mereka takut dengan azabnya. Sehingga hal-hal yang diharamkan itu betul-betul diperlakukan tidak sama dengan kalau itu datangnya dari manusia. Karena ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian karena mereka punya sikap ta'zim tersebut, maka mereka menjauhi beragam dosa dengan berbagai macam bentuknya. Yang ini satu hal yang lumrah dan umum terjadi di masyarakat. Artinya masyarakat ada orang yang berbuat dosa itu kan orang biasa. Sudah lazim lah. Orang tidak kaget dengan ada pelaku dosa di kampungnya atau di masyarakatnya. Tetapi masyarakat sahabat, masyarakat yang betul-betul berbeda. Namun demikian, yang namanya godaan setan bisa masuk pada siapapun. Sehingga bisa jadi itu bisa masuk ke masyarakat saat itu, baik masyarakat yang sudah masuk Islam, apalagi yang belum masuk Islam. Artinya sahabat juga mungkin berbuat dosa meskipun peluangnya menjadi lebih kecil dan jumlahnya jadi lebih sedikit. Berbeda dengan orang-orang jahiliyah yang memang tidak masuk Islam. Nah, Nabi SAW bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Beliau bertemu dengan orang-orang yang bermacam-macam. Bertemu pelaku dosa, perbuatan maksiat, yang para sahabat ini prinsip dasarnya sebenarnya mereka berusaha untuk menjauhi maksiat tersebut. Tapi sebagian mereka ya kalah dengan godaan setan, dorongan hawa nafsu, sehingga menyebabkan mereka berbuat maksiat atau dosa. Tapi umumnya mereka banyak yang segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka berbuat maksiat, mereka segera kembali. Ini yang dinamakan dengan inabah. Atau istilah lainnya juga adalah taubat. Dan mereka ingin segera mendapatkan keselamatan dari azab Allah, maka mereka segera bertaubat. Dan ini yang kita dapati dari perilaku para sahabat. Maka kita lihat ini menjadi manhaj Nabi SAW berinteraksi dengan mereka. Allah SWT telah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana sikap orang-orang beriman. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Sungguh sekiranya mereka berbuat zalim terhadap diri mereka, mereka akan datang kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fastaghfirullah. Mereka memohon ampun kepada Allah, wastaghfarallahumur rasul. Dan Rasul pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohonkan ampun untuk mereka. Lawajadullaha tawwabar rahima. Sungguh mereka akan mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi mereka minta ampunan kepada Allah SWT, tapi tidak minta ampun kepada Nabi. Minta supaya Nabi SAW memohonkan ampun kepada Allah SWT untuk mereka. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa mereka masyarakat manusia, bukan masyarakat malaikat. Bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi mereka juga segera bertobat ketika melakukan kesalahan. Jadi, menunjukkan bahwa mereka manusia. Mereka bukan malaikat yang tidak mungkin berbuat salah. Nah, di antara bentuk interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mereka yang berbuat dosa adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersifat rafiqan rahiman bihim, bersikap lemah lembut terhadap mereka. Dan prinsipnya adalah
prinsip syafaqah dan ra'fah. Prinsipnya adalah prinsip bersikap sayang, bersikap lemah lembut pada mereka. Dan beliau menjelaskan bahayanya berbuat dosa, akibatnya, dan termasuk ketika ada yang datang dan nyatakan ingin berbuat dosa, Nabi SAW kadang-kadang menggunakan logika agar bisa dipahami oleh mereka. Ini kisahnya seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah radhiyallahu an, bahwa ada seorang pemuda datang menemui Nabi SAW. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Maka kemudian orang-orang, para sahabat melihat hal tersebut. Kemudian mereka mencela. Ya mereka lalu menegur. Maksudnya hentikanlah. Nah, Nabi SAW lalu manggil. Coba mendekat ke sini. Nah, terus lalu dipersilakan duduk. Setelah mendekat, kemudian diajak ngobrol. Dan menggunakan logika. Atuhibbu li ummika, apakah kamu suka? Apa kamu mau ada orang berzina dengan ibumu? Ini sukakah kamu jika ada orang berzina dengan ibumu? Orang ini mengatakan, demi Allah, tentu tidak ya Rasulullah. Artinya, saya nggak akan terima kalau ada orang berzina dengan ibu saya. Nah, kemudian dijawab oleh Nabi SAW, orang-orang juga nggak ada yang suka berzina dengan ibunya. Nah, lalu pertanyaan kedua, afatuhibbuhu libnatika? Apakah kamu suka ada orang berzina dengan putrimu? Dijawab lagi, demi Allah ya Rasulullah, tidak. Ya, dia manusiawi, orang mengatakan saya nggak akan terima kalau ada orang berzina dengan putri saya. Mungkin kalau bahasa orang sekarang, kalau ketemu tak hajar dia. Kalau ketemu tak sikat dan macam-macam. Ungkapan untuk menunjukkan nggak terima dengan sangat keras. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan, ya begitu juga sama. Orang juga nggak ada yang mau. Kalau ada yang berzina dengan putrinya. Adanya sama dengan perasaanmu tadi. Kalau engkau marah, emosi, orang-orang juga marah. Lalu kemudian pertanyaan ketiga. Afatuhibbuhu li ukhtika? Apakah kamu menyukai jika ada yang berzina dengan saudarimu? Saudarimu itu bisa kakakmu atau adikmu. Ini pertanyaan setelah ibu, anak, kemudian saudari, kakak atau adik. Terima nggak kalau ada yang berzina dengan kakakmu atau adikmu? Orang ini lagi-lagi mengatakan, demi Allah tidak. Saya nggak akan terima. Saya akan marahnya luar biasa kalau ada yang dengan kakak saya atau adik saya. Dijawab oleh Nabi SAW, sama juga orang lain. Orang-orang juga nggak ada yang mau kalau yang berzina dengan saudarinya, kakak atau adiknya. Nah, pertanyaan keempat, apakah afatuhibbuhu li ammatika? Apakah kamu suka? Apakah kamu rela ada yang berzina dengan bibimu, bulim? Terima nggak? Dia lagi-lagi mengatakan, demi Allah, saya nggak akan terima. Dan itu ungkapan sebagai manusia yang normal, wajar, bahkan ungkapannya menunjukkan keseriusan yang kalau saat itu terjadi bisa sangat marah. Maka Nabi SAW juga menjawab, orang-orang juga sama. Orang juga nggak akan ada yang terima kalau seandainya ada yang berzina dengan
bule dan budenya dari jalur bapak. Itu namanya ammah. Ini ammah itu khusus untuk dari jalur bapak, mau bude atau bule. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, afatuhibbuhu li khalatika? Apakah kamu terima jika ada yang berzina dengan bule atau budemu dari jalur ibu? Orang ini lagi-lagi mengatakan, tentu saya tidak akan terima. Coba lihat, tadi ibu, terus kemudian anak, lalu saudari, kakak maupun adik, terus lalu bude atau bule dari jalur bapak, kemudian bude ya, atau bule dari jalur ibu. Dan lagi-lagi orang ini mengatakan, demi Allah, saya nggak akan terima. Lalu Nabi SAW menyampaikan, sama juga orang lain. Artinya orang juga gak akan terima kalau ada yang berzina dengan bude atau bulenya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa orang berzina itu peluangnya dengan salah satu dari sekian ini. Bisa berzina dengan ibunya orang, dengan anaknya orang, dengan kakaknya orang, dengan adiknya orang, dengan bule atau budenya orang. Semua ya pilihannya ke salah satu dari itu. Oh ini adiknya fulan. Iya, orang nggak akan terima itu. Nah, kok bisa kamu minta mau berzina? Sementara kamu juga nggak siap dan nggak bisa diperlakukan seperti itu. Nah ini menggunakan khitab akli, menggunakan logika untuk mau berpikir. Nah setelah diajak dengan logika itu, dia bisa mencerna dan pelan-pelan dia bisa memahami, baru Nabi SAW meletakkan tangannya pada orang tersebut, kemudian berdoa Allahumma gfir dzambahu, ya Allah ampuni dosanya, wa tahhir qalbahu, sucikan hatinya, wa hassin farjahu, dan jaga kemaluannya. Nah, sejak saat itu, sejak kejadian tersebut, orang tadi, pemuda tadi tidak pernah sedikit pun menoleh untuk melakukan hal tersebut. Artinya, dia dengan keyakinan berangkat dari logika yang tadi dijelaskan, yang digiring oleh Nabi SAW, kemudian dengan doa yang disampaikan Nabi SAW kepada Allah SWT, maka kemudian Allah jaga pemuda tersebut. Nah, ini contoh bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan orang yang mau berbuat dosa. Beliau tidak emosi. Beliau tangani pelan-pelan. Beliau atasi dengan logika dan dengan alur berpikir yang sangat tenang, hati-hati. Karena apa? Karena ini memang ini hanya bisa dilakukan dengan cara yang tepat agar bisa mengembalikan pemuda ini ke jalan yang lurus. Kalau dimarah-marahi, bisa jadi malah tambah emosi, tambah ngamuk, bahkan bisa jadi tambah lari lalu cari pelampiasan di tempat lain. Lebih baik dirangkul. Ya, lebih baik dirangkul, kemudian diajak bicara, kemudian baru didoakan. Ya, maaf ini Kak, lagi populer dengan katanya piting ya. Nah, ini cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pemuda yang berbuat dosa tadi. Sampai pemuda tersebut merasa jijik. Dia nggak terima kalau seandainya ada orang berzina dengan kakaknya, dengan ibunya, anaknya, kakak atau adiknya, bule atau bude dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Setelah itu didoakan. Di sini Nabi SAW menerapkan apa yang Allah firmankan, Fabima rahmatim minallahi lintalahum. Maka disebabkan rahmat Allah, kamu berbuat atau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar
tentu mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maka maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Di sini Nabi SAW diingatkan supaya tidak bersikap kasar. Ghalidul qalbi, fadlan ghalidul qalbi diartikan oleh Imam Ibnu tutur katanya kasar. Qasil qalbi, hatinya kasar juga. Kalau itu yang dilakukan orang lari, maka yang dipilih apa? Lemah lembut. Lemah lembut, tidak kasar. Ada orang yang lihat ini mau melakukan perbuatan yang sangat nista. Itu zina. Orang kalau nggak tenang, nggak bisa mengendalikan emosinya bisa ngamuk. Orang kurang ajar sekali. Masa mau berbuat zina dan disampaikan di majelis. Tapi kita harus memahami orang ada yang memang karakternya begitu. Maka kita harus mengantarkannya supaya dia kembali ke jalan yang lurus. Kemudian yang kedua dan yang terakhir untuk pertemuan malam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bentuk interaksi yang kedua. Nabi SAW menunjukkan amal-amal soleh yang bisa menghapus dosa-dosa mereka dan bisa menjadi sebab diterimanya amal perbuatan mereka. Jadi Rasul SAW membimbing agar mereka berbuat amal soleh yang bisa menghapus maksiat yang pernah mereka kerjakan dan bisa menjadi penyebab taubat mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pernah ada orang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya pernah bermesraan dengan seorang wanita di ujung kota. Ada di ujung kota Madinah atau bisa di luar kota Madinah, di pinggiran kota Madinah." Kemudian dia mengatakan, tapi saya tidak sampai berzina dengannya. Maksudnya berzina, maaf. Maksudnya tidak sampai melakukan hubungan seperti layaknya suami istri. Dan saya nih, silakan engkau putuskan apa yang menjadi putusan Allah SWT untuk diri saya. Dengan apapun yang engkau kehendaki. Silakan. Nah, ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan Allah Subhanahu wa taala sudah menutupi orang tersebut. Seandainya dia mau menutupi dosanya tadi, ya sudah, kan dia melakukannya sembunyi-sembunyi, cukup taubat aja. Dan Nabi SAW waktu itu tidak menjawab. Orang itu pun berpaling. Lalu kemudian Nabi SAW setelah itu menemui orang tersebut dan membacakan ayat wa aqimis shalah, dirikanlah salat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Dirikanlah salat pada dua tepi siang, macam pagi dan sore, dan pada permulaan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu bisa menghapuskan dan buruk. Dzalika dzikrul lidzakir. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Lalu kemudian mengarahkan ke untuk melakukan hal tersebut, sholat. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan ini khusus untuk yang bersangkutan atau semua orang? Dijawab, untuk semua orang, untuk semua umatku semuanya, bahwa kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Maka disarankan untuk melakukan hal-hal tersebut selain bertobat kepada Allah SWT, kemudian melakukan amal-amal yang bisa menghapuskan kesalahan dan dosanya. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ayat ini menunjukkan kepada kita kalau ingin hapus dosa-dosa, jika
yang dilarang dan melakukan amal kebaikan, maka insya Allah dosa-dosa kecilnya akan terhapus dan Allah akan memasukkan ke dalam tempat yang mulia. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika orang tersebut melakukan perbuatan tadi, perbuatan dosa berduaan, tapi belum sampai melakukan hubungan suami istri, maka kemudian itu bisa digugurkan dengan selain bertobat, kemudian amal-amal soleh yang dikerjakan untuk menutupi kesalahan yang telah dilakukannya tersebut. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.